Bagi Jepang, Perang Dunia Kedua ternyata belum selesai saat bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki, atau saat Jerman berhasil dikuasai Soviet dan sekutu. Lebih jauh bahwa sebenarnya Perang Dunia Kedua ini berakhir dan ditutup di Manchuria. Penutupan Perang Dunia Kedua di Manchuria ini juga merupakan pertempuran besar, di mana 1,5 juta tentara merah Soviet menyerbu wilayah Manchuria yang diduduki Jepang pada tanggal 9 Agustus 1945. Bahkan pasukan kuantum yang merupakan kebanggaan warga Jepang dibuat tak berdaya ketika menghadapi invasi tentara merah. Dengan menyerahnya Jerman Nazi pada Juli 1945, maka hal itu membuat Stalin berpaling untuk memfokuskan pasukannya ke wilayah timur. Meskipun masih terikat perjanjian non-agresi dengan Kekaisaran Jepang, namun Stalin mempunyai alasan tersendiri untuk menyerang Jepang, lantaran Tokyo tak mematuhi seruan menyerah dari konferensi sekutu di Potsdam pada bulan Juli 1945. Lebih jauh lagi bahwa alasan Soviet menginvasi Manchuria adalah untuk membalaskan dendam atas kekalahan memalukan dari Soviet dalam perang terdahulu saat melawan Jepang. Secara diam-diam peralatan dan mesin tempur Soviet dipindahkan dari front Eropa dan diarahkan menuju timur jauh menggunakan kereta api Trans-Siberia. Butuh waktu lebih dari 3 bulan untuk memindahkan lebih dari separuh kekuatan Soviet ke wilayah timur menggunakan seluruh kemampuan kereta api yang dimiliki Soviet saat itu. Sehingga saat Soviet mengumumkan perang melawan Jepang pada tanggal 8 Agustus, Soviet sudah sangat siap dengan 1,5 juta pasukannya, 26.000 artileri, 5.000 tank, dan 3.900 buah pesawat. Sementara di atas kertas pasukan kuantum Jepang hanya berjumlah 1.040.000 orang, 5.000 meriam yang dimiliki, 1.115 tank, dan 1.500 buah pesawat. Sekalipun pasukan Jepang terlihat masih begitu banyak, namun sebagian besar dari mereka adalah rekrutan baru dan belum punya banyak pengalaman bertempur. Pasalnya pasukan utama Jepang sudah ditarik untuk membantu mempertahankan Pasifik dan wilayah Jepang itu sendiri yang sudah mulai melemah. Invasi Soviet sendiri dilancarkan melalui 3 sektor yang berbeda, di mana sektor barat melalui Trans-Baikal dipimpin oleh Marsekal Rodion Malinovsky, lalu dari utara dikomandoi oleh Kirill Marechkov, selanjutnya Jenderal Maxim Burgayev yang ditugaskan di sepanjang Sungai Amur dan Sungai Ussuri. Persiapan invasi Soviet ke Manchuria sendiri sudah rampung pada Agustus 1945 dan tinggal menunggu perintah untuk pemberangkatan. Berkaca pada peristiwa ketika Jerman Nazi menyerbu Soviet dari wilayah barat, nampaknya Moskow masih menyimpan ketakutan apabila hal itu terjadi lagi, dan Jepang benar-benar menyerangnya dari wilayah timur. Namun untungnya Soviet mempunyai mata-mata ulung di Tokyo, yaitu Dr. Richard George, yang memberikan informasi penting bahwa Jepang tak akan menginvasi Soviet dari timur, sehingga Stalin bisa menggunakan seluruh kekuatannya hanya untuk menahan invasi Jerman Nazi dari front barat. Namun informasi yang sangat penting tersebut akhirnya juga harus dibayar mahal oleh George yang tertangkap intelijen Jepang dan kemudian dihukum gantung. Panglima pasukan kuantum saat itu, Jenderal Otto Suzamada, memberikan perintah untuk bertahan mati-matian dari gempuran Soviet. Dengan demikian, taktik berani mati seperti yang dilakukan di Pasifik juga sangat efektif digunakan tentara Jepang di Manchuria. Namun karena tak seimbangnya kekuatan kedua negara dan kekuatan udara yang sepenuhnya dikuasai Soviet, Jepang pun semakin terdesak. Pada tanggal 15 Agustus 1945, saat Kaisar di Tokyo mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, kabar itu telah membuat kebingungan para pasukan Jepang yang sedang bertempur di Manchuria. Namun mereka memutuskan untuk terus bertempur, lantaran sang Panglima Kuantum yang meskipun sudah mendengar pidato dari sang Kaisar terkait takluknya Jepang, ia ingin informasi tersebut resmi secara tertulis. Barulah pada tanggal 17 Agustus 1945, datanglah perintah langsung dari sang Kaisar kepada Panglima Tentara Kuantum di Manchuria untuk segera mengakhiri perang. Perintah tertulis itu dibawakan langsung oleh seorang keluarga kekaisaran yang isinya meminta Jenderal Yamada merundingkan penyerahan dengan pihak Soviet. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 1945, atau 4 hari setelah Jepang resmi menyerah, barulah dokumen penyerahan Jepang di Manchuria ini ditandatangani. Namun gara-gara mundurnya penyerahan Jepang di Manchuria selama 2 hari, ternyata harus dibayar mahal secara sia-sia, lantaran kedua belah pihak telah kehilangan puluhan ribu nyawa. Dalam versinya Jepang menyebut, sebanyak 21.000 tentara tewas di Manchuria. Namun Soviet mengklaim bahwa pertempuran terakhir di Manchuria ini
telah mengakibatkan sekitar 83.000 tentara Jepang yang tewas, ditambah 594.000 pasukan Jepang yang ditawan, termasuk 148 orang jenderalnya. Sedangkan kerugian di pihak Uni Soviet sendiri ada 8.000 tentara yang tewas dan 20.000 orang yang terluka. Dalam waktu yang relatif singkat, para tawanan perang Jepang ini langsung dikirim menuju kamp-kamp tawanan Uni Soviet yang tersebar di Siberia dan beberapa wilayah di timur jauh. Sang panglima Jepang di Manchuria, yaitu Jenderal Yamada sendiri baru dibebaskan pada tahun 1996 ketika sudah berusia sekitar 76 tahun.